Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Biarlah kita mulai hari dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun langkah kita, yang menuntun cara kita berpikir. Biarlah kebenarannya berkati kita pagi hari ini. Di pagi hari ini saya mau bahas lanjut yang kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas bahwa Yesus bilang, ayo kita bertolak ke seberang. Lalu di tengah jalan perahu murid-murid ditimpa angin taufan yang dahsyat. Lalu murid-murid bangunkan Yesus dan kemudian Yesus hardik badainya buat jadi tenang. Dan hari ini kita lanjutkan di Markus 5-nya ayat 1 dikatakan seperti ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kalau kita baca di Markus 5 ini, ada orang yang kerasukan di Gerasa ditemui oleh Yesus. Sehingga ini kesimpulan saya, di Markus 4 kita baca artinya ada angin badai itu datangnya dari si jahat. Karena kuasa jahat gak mau, Yesus menemui orang ini. Dan saya percaya Yesus bilang mari kita bertolak ke seberang. Di pikirannya Yesus, di hatinya Yesus, Yesus mau jumpai orang ini. Dalam arti lain saya mau bilang orang ini penting buat Tuhan. Sehingga iblis mencoba mencegah Yesus menemui orang ini. Jadi kalau ada badai di hidupmu, ada tantangan, ada masalah, ada sesuatu yang membuatmu mungkin terkejut, jadi takut, jadi cemas seperti murid-murid yang kita bahas di hari yang lalu, maka saya percaya itu mengindikasikan betapa pentingnya saudara dan saya. Betapa pentingnya kamu, sebesarnya badai, sebesarnya tantangan, itu artinya kamu penting di mata Tuhan. Besarnya badai, besarnya tantangan, ada masalah di depan kita hari ini, itu mengindikasi bahwa jawaban doa, bahwa pemulihan, bahwa kuasa, bahwa Yesus on the way. Karena ada badai, Jesus on the way. Yesus lagi perjalanan ke Gerasa untuk membebaskan orang yang kerasukan legion, setan yang banyak ini. Hatinya Tuhan mau bebaskan tiap orang yang dicengkram oleh si jahat, yang dicengkram oleh masalah, yang dicengkram oleh sesuatu yang membuat orang tertekan, orang merasa nggak berdaya, orang merasa takut. Yesus, saudara, Yesus saya adalah Yesus yang pasti datang kepada kita, yang pasti datang memulihkan kita karena kita di matanya penting. Saudara penting buat Tuhan. Waktu ada badai, ada masalah, itu mengindikasi kamu penting dan itu mengindikasi Jesus on the way. Maksudnya Yesus selalu ada bersamamu. Jawaban doanya on the way, mujizatnya on the way. Sedikit lagi, saya mau bilang sedikit lagi, angin badainya diredakan, masalahnya dibereskan dan engkau ketemu dengan Yesus. Orang ketemu dengan mujizatnya, ketemu dengan urapannya, ketemu dengan kuasanya. Orang yang kerasukan di Gerasa ini ketemu sama Yesus. Dan waktu ketemu sama Yesus, kita tahu ada pemulihan, ada berkat, ada kuasa. Saya percaya sedikit lagi ketika ada masalah, ada tantangan, sedikit lagi on the way. Perjumpaan kita dengan hikmatnya, perjumpaan kita dengan kuasanya, perjumpaan kita dengan kebaikannya, perjumpaan kita dengan kemurahan hatinya. Kalau kita baca di ayat 15, dikatakan seperti ini, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka, maksudnya respect sama Yesus. Orang itu udah berpakaian, artinya punya identitas yang baru. Orang itu mengerti bahwa dia penting di matanya Yesus, bahwa saudara dan saya harus ngerti, saudara penting di matanya Tuhan. Orang itu sudah berpakaian, sudah waras, artinya pikirannya udah jernih, udah benar cara berpikirnya, sehingga engkau nggak mikir salah tentang masalah, tentang tantangan. Ada masalah, ada tantangan, ada badai di hidupmu, artinya ada jawaban doa. Hari ini Tuhan buat kita, tanda kutip, waras. Tuhan buat kita ngerti, kita nggak ketakutan, kita nggak cemas, karena kita tahu
kita penting. Kemudian orang itu berpakaian, orang itu duduk, penting juga. Duduk artinya tenang, nggak takut, nggak worry, nggak cemas. Biarlah pagi hari ini setiap kita mengerti hikmat ini, mengerti apa yang Tuhan kasih di pikiran saya, di hati saya. Bahwa Markus 4, Markus 5 ini berhubungan. Markus 4 ada angin badai karena iblis nggak mau Yesus berjumpa dengan orang di Gerasa ini. Ada masalah karena iblis mau saudara menjauh dari Tuhan. Saudara kecewa sama Tuhan. Ada tantangan karena iblis mau saudara jadi marah sama Tuhan. Jadi menjauh dari Tuhan. Tapi jangan khawatir, jangan cemas. Ada pemulihan, ada kuasa, ada berkat. Kita akan berjumpa. Sekali lagi saya ulang, kita akan berjumpa dengan kemurahannya, dengan kebaikannya, dengan pintu yang terbuka dari Tuhan, dengan mujizat yang Tuhan bisa buat. Yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan, yang pernah timbul di hati kita, yang mungkin belum pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita yang pagi ini mau percaya. Saya mengundang setiap kita, jadilah percaya bahwa kita penting. Sama-sama bilang, setiap kita yang bergabung dengan Morning with the Word, boleh sambil pegang dadamu bilang, saya penting di mata Tuhan. Amin. Sehingga iblis ketakutan, kamu ketemu dengan kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Tapi saya percaya, sebesar apapun angin badai, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun masalah yang coba menghalangi jawaban doa, yang coba menghalangi kita nggak ketemu dengan kemurahan, kebaikan Tuhan, Yesus jauh lebih besar. Saya ulang, Yesus jauh lebih besar. Yesus akan meredakan semua dan kita akan ketemu dengan kemurahan, kebaikannya. Puji Tuhan, karenanya kita mau datang dengan sukacita, kita mau datang dengan gembira, kita mau datang dengan ucapan syukur, dan kita mau katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ini waktu yang tepat untuk kita beriman. Ini waktu yang tepat untuk kita terima jawaban doa. Bilang terima kasih sama Tuhan karena di mata Tuhan kita penting. Karena kita percaya kita akan ketemu dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yuk, kalau masih khawatir, masih cemas, masih bimbang, saya kasih waktu, ambil waktu, walaupun singkat, sesaat saja, tapi serahkan sama Tuhan. Bilang, Tuhan, ini yang jadi ketakutanku, ini yang jadi kecemasanku, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati bisnisku. Naikkan doamu datang di hadapan Tuhan, dan saya mau doa buat kita yang gabung dengan Morning with the Word. Maka hamba berdoa, biarlah Tuhan jumpai satu persatu setiap pribadi yang bergabung dengan Morning with the Word. Jamah setiap pribadi, kuatkan yang sedang lemah, hibur yang sedang sedih hati, yang sedang takut cemas, Tuhan beri kekuatan, yang sakit bahkan Tuhan sembuhkan. Bahkan hamba berdoa yang kekurangan Tuhan kasih tunjuk, kasih lihat kelimpahan yang dari Tuhan. Pintu yang tertutup Tuhan buka, berkat-Mu Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang, dan biarlah tiap pagi lebih banyak orang menyadari perlunya firman, perlunya kasih setia Tuhan, perlunya berkat Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.